Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Hari Jumat tanggal 14 April 2023. Kembali lagi di channel YouTube Sawit dan Satu. Info harga sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Pertama untuk harga CPO di KPBN. Harga CPO di KPBN terupdate 13 April 2023 melorot Rp314 per kilogram. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat turun menjadi Rp11.363 per kilogram pada Kamis 13 April 2023. Dengan demikian harga CPO terdapat penurunan sekitar Rp314 per kilogramnya. Bila dibandingkan dengan harga CPO pada Rabu 12 April 2023 yang mencapai Rp11.677 per kilogram. Dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN untuk Fransko wilayah Belawan dan Dumai ditetapkan Rp11.363 per kilogram. Untuk harga CPO Teluk Bayur dibuka Rp11.233 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.213 per kilogram. Lantas harga CPO di Talang Duku dibuka Rp11.213 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.938 per kilogram. Untuk harga CPO di Palembang dibuka Rp11.213 per kilogram, terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.188 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kita beralih ke info sawit lainnya. FGD sawit berkelanjutan, minyak sawit sebagai sumber pangan dan bioenergi berkelanjutan. Info sawit Jakarta, pertumbuhan industri minyak sawit di dunia masih bergantung pada produksi minyak sawit yang porsinya mencapai 50% lebih berasal dari Indonesia. Tingginya permintaan pasar global secara langsung akan berdampak terhadap keberadaan produk minyak sawit yang berada di Indonesia. Keberadaan minyak sawit mentah CPO yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan bioenergi memang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan pasar yang berasal dari konsumen minyak sawit ini menjadi gambaran akan pesatnya pertumbuhan industri minyak makanan dan non-makanan di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya keberadaan minyak sawit sebagai minyak nabati terbesar di dunia juga menjadi substitusi bagi minyak nabati lainnya. Hampir semua minyak nabati yang digunakan sebagai bahan baku minyak makanan dan non-makanan telah menjadikan minyak sawit sebagai bahan baku substitusi yang digunakan industri minyak makanan dan industri turunannya. Tatkala bahan baku minyak nabati utama yang digunakan mengalami hambatan suplainya, kondisi pasar global yang mengalami defisit pasokan akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina memang tak dapat dianggap sepele. Lantaran akibat adanya perang ini, berdasarkan analisa beberapa pakar, pasar global telah berpengaruh secara signifikan terhadap 34 negara di dunia. Pasalnya keberadaan Rusia dan Ukraina sebagai pemasok minyak biji matahari di pasar global mengalami hambatan hingga pemberhentian suplai pasokan ke pasar global. Alhasil dampak berkurangnya pasokan minyak nabati dari minyak biji matahari ini berdampak langsung terhadap minyak sawit yang mengalami lonjakan permintaan pasar. Di sisi lain, kondisi pasar minyak sawit juga sering mengalami kenaikan harga jual akibat melambatnya produksi akibat iklim dan sebagainya. Keterbatasan produksi ini secara langsung berdampak terhadap lonjakan kenaikan harga jual pupuk, harga jual produk minyak sawit dan turunannya. Di sisi lain, problematika kenaikan harga jual minyak sawit mentah CPO yang digunakan sebagai bahan baku bioenergi yaitu biodiesel mengalami kondisi serupa walau tak sama.
Lantaran sebagai program mandatori pemerintah, biodiesel berdampak langsung terhadap penghematan devisa negara. Kendati ada persoalan harga jual, dapat ditopang melalui pemanfaatan dana BPDPKS sebagai insentif biodiesel. Diungkapkan analis kebijakan ahli media Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Khadikin, saat ini Indonesia masih menjadi epicentrum negara produsen dan konsumen minyak sawit dunia. Menjadi tumpuan dalam dinamika pembentukan harga CPO dunia karena mempunyai magnitud dalam sisi supply dan sisi demand. Sementara kondisi aktual pasar minyak nabati dunia menunjukkan kerawanan tinggi dan sensitif terhadap perubahan lingkungan strategis. Khadiki mencontohkan pada saat mulai invasi Rusia ke Ukraina bulan April 2022 lalu, harga CPO internasional meningkat Rp1.000 Malaysia per metrik ton dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini disebabkan negara Ukraina merupakan produsen utama minyak biji bunga matahari atau sunflower oil yang menjadi barang kompetitor CPO asal negara tropis, utamanya Indonesia dan Malaysia. Katanya dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan volume 13 bertajuk Minyak Sawit Sumber Pangan dan Bioenergi Berkelanjutan yang diadakan media info sawit yang didukung BPDPKS Kamis 13 April 2023 di Jakarta. Demikian juga pada periode awal tahun 2023 di mana pasokan minyak nabati kompetitor CPO dunia sudah mulai membaik. Maka harga CPO global yang diharapkan terdongkrak pada awal tahun lantaran masuk musim dingin di negara subtropis serta adanya hari besar keagamaan ternyata tidak menunjukkan signifikan. Hal ini perlu disikapi dengan memperkuat kebijakan sisi supply dan sisi demand pada level nasional supaya dinamika harga tidak berpengaruh terhadap penerimaan penjualan tandan buah segar atau TBS sawit petani smallholder, tutur Khadikin. Sebab itu saat ini, ungkap Khadikin, pemerintah sedang mendorong supaya Indonesia menjadi penentu harga CPO di dunia. Terlebih Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit global dengan membentuk bursa komoditas. Sementara diungkapkan Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Nugroho Adi Wibowo, BPDPKS merupakan badan layanan umum yang diberi tugas mengelola dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Penyaluran dana yang dilaksanakan BPDPKS berdasarkan kebijakan dan kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga. Keberhasilan penyaluran termasuk dampaknya sangat bergantung dari desain dan implementasi program tersebut. Untuk insentif biodiesel B30 merupakan kebijakan dan kewenangan Kementerian ESDM. Desain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan program ditetapkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen ESDM nomor 24 tahun 2021 katanya. Lebih lanjut, tutur Nugroho, pemberian insentif biodiesel semenjak 2015 hingga Maret 2023 telah mencapai 144,7 triliun rupiah. Di mana pemberian insentif tertinggi terjadi pada 2021 yang mencapai 51 triliun rupiah dan di 2022 turun menjadi 34,5 triliun rupiah. Namun yang perlu diketahui, kontribusi pajak dari biodiesel yang dibayarkan melalui PPN yang dibayarkan mencapai 13,15 triliun rupiah katanya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk harga TBS sawit di daerah Merangin, Jambi di tingkat PKS anjlok menjadi Rp2.075 per kilogram. Rp2.075 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Apakah juga anjlok? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya. Demikian info dari Sawit dan Satu kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.